أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fasalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada apa dengan Nusantara? Nusantara. Kalau kita melihat Nusantara dengan Pulau Sumatera dalam posisi berdiri, nah pasangannya itu adalah Afrika. Maksudnya pasangan dari bentuk Pulau Sumatera itu. Nah, bentuk itu seperti bentuk pintu. Kalau Anda pergi ke Candi Ceto, Anda akan menemukan 7 pintu. 7 langit, 7 pintu. Nah, pintunya kira-kira seperti ini. Candi Ceto. Nah, Anda lihat nih, Teluk Ara ini, dekat Pangkalan Brandan ini, Teluk Ara, ini Pulau 9. Nah, ini dia, teluk ini, lekuk. Seperti kuduk. Nah, kalau ini kepala, ini kuduk. Kuduk itu ya leher di bagian belakang. Nah, ini dia, Teluk Ara. Sedangkan yang ini, Kena. Jadi Sungai Nil ini belok di sini nih, ini di beloknya ini Kena. Ini Luxor. Nah, jadi Kena ini. Nah, ini sepasang, saudara. Bentuk ini. Nah, ini barangkali yang dikatakan pintu Hercules. Tapi yang menarik itu ini dia. Garis ini saya namakan garis Marrow Sod. Nah, Afrika itu barangkali dulu merosot di lewat sini dia. Nah, di sini dia, di segitiga ini ada negeri yang hilang. Negeri yang dibenamkan. Nah, itu dia. Jadi Afrika itu merosot ke sana. Nah, tapi waktu dia sampai di situ, kemudian dia mendorong segitiga itu. Nah, jadi Mesir itu
berdampingan dengan Pulau Jawa dulunya. Ada Pulau Kreta di sana. Tapi dia nggak datang dari selatan, dia datangnya dari samping ini, dari barat dia datang. Nah, kemudian waktu Fir'aun sudah dekat sekali kan, ada kelihatan satu dengan yang lain. Nabi Musa kan disuruh memukulkan tongkatnya ke laut. Nah, dipukul itu tongkat itu. Tergulung. Nah, ada ayat turun di ayat 6 tergulung itu di 63. Ayat 64 surat 26 ini mengatakan, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi lempengan tektonik jibal ini marro itu berjalan artinya, itu melalui ke sana. Ini ada ayatnya. Nah, disitulah ditenggelamkan si Fir'aun. Nah, kemudian baru setelah menyeberang, Nabi Musa dan rombongan sudah nyebrang, dan Fir'aun sudah tenggelam, baru kemudian beberapa waktu kemudian baru ini ke sana dia. Jadi Pulau Kreta dibawa oleh Afrika. Ekspresinya seperti ini. Nah, pada waktu ini Madian mendapat Rijzfah. Madiannya terkena Rijzfah. Berbarengan dengan Nabi Musa merasakan dari Rijzfah itu. Nah, itu dia Nusantara, Pulau Antara artinya. Nusa Antara. Fosil kuda Nil di Pulau Jawa. Fosil dua sendal di Utah, Amerika Utara. Nusantara, Lampung, Bengkulu, Laut Suka Kering. Pulau Kreta, fosil kuda Nil. Sungai Nil, Trinil. Nah, maka itu Nabi Musa disuruh malam bawanya. Maka berjalanlah hamba-hambaku pada malam. Lailan, pada malam. Kenapa? Supaya dia sampainya subuh. Nah, karena waktu subuh itu diperkirakan laut yang suka kering itu pada waktu subuh, pasang surut. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa bahwa berjalanlah kata hambaku. Ini di 20:77. Kalau tadi itu bukan 20:77. Tadi itu di 44:23. Dibilang malam. Nah, ini dia. Maka adakan bagi mereka perjalanan di laut yang suka kering. Jadi dibawa dia ke laut yang suka kering itu. Jangan takut tertangkup. Jangan takut. Jadi Nabi Musa udah tahu daerah kemana dia jalan. Nah, ini dia. Laut yang suka kering.
Ini Pulau Jawa namanya. Itu dia di sini, situ, suka kering. Jadi Nabi Musa berjalan ke sana. Terus dia jalan. Lalu kalau kita perhatikan Gunung Padang, kita bikin garis dari Singgasana ke Gunung Masjid. Garis itu membentuk sudut 343. Anda lihat ini datanya. Garis 343. Kita kasih nama itu garis 343. Nah, kalau kita naik ini, ternyata garis itu melewati Gunung Pangrango. Garis 343 melintasi Gunung Pangrango. Nah, Anda lihat ini kan. Kan Nabi Daud kan dikatakan gunung-gunung bertasbih, bergerak bersama dia ini. Ini pernah Anda mengira bahwa Malaka itu dulunya di sana, gitu. Ya, kemudian dia bergerak ya, ke arah berlawanan dengan rotasi bumi. Jadi itu berbarengan dengan Afrika tadi yang dia tertarik dia. Kapan itu? Itu kejadian bersama dengan Afrika. Sini gambar Afrikanya kita nggak bisa buat. Nah, saksinya Bukit Barisan. Jadi bareng ketarik dia. Nah, termasuk juga Tanah Hijau. Tanah Hijau itu bergeser dari sana, dia bergeser. Nah, itu menandakan bahwa rotasi bumi itu lewat garis ini. Jadi, dia ada gerakan gunung-gunung, jibal, termasuk juga Antartika. Antartika, orang udah tahu bahwa Antartika banyak batu bara, berarti dia daerah tropik dulunya. Gimana dia sampai ke kutub selatan? Karena ada gerakan ke sana. Termasuk Australia tadi. Nah, Australia juga bergerak gitu. Nah, itu berbarengan, maksudnya itulah alasan ada ayatnya. Kami dekatkan ke sana yang lain. Nah, kata-kata dekatkan ke sana yang lain ini, kalau Anda pakai teori Laut Merah, enggak punya dia kemana dia bergerak. Nah, ini dengan Gunung Padang dibuktikan. Nah, dia bergerak mengikuti garis itu, berlawanan garis itu, bergerak ke sana dia. Gitu. Nah, jadi di zaman itu matahari itu terbitnya dari Pulau Jawa. Kalau orang ini dari sini, tempat terbit matahari itu ya di sini, di Pulau Jawa ini. Negeri tempat terbit matahari ya Pulau Jawa. Itu yang perlu diketahui. Jadi timur itu ya di sana. Tempat terbit matahari kan di timurnya arah sana. Nah, Sahara dulu daerah tropis sudah dibuktikan oleh BBC. Di foto di bawahnya ada sungai-sungai. Nah, tambah lagi ayat Quran mengatakan jibal itu berjalan.
Dan kita sudah memproklamirkannya tanggal 8 November 2020 bahwa Gunung Padang itu adalah monumen khatulistiwa. Jadi rotasi bumi dulu seperti ini. Sehingga pintu di teras satu di aula itu adalah pintu gerbang matahari di Gunung Padang. Itu dia. Dan di pilar Al-Qur'annya memang itu sudah dipertukarkan dengan surat ke-96, sehingga surat matahari ada jadi sini. Ini kan tadi itu surat matahari di sini. 91 nih di sini. Nah, 96 kan di sini. Nah, dia udah dipertukarkan dia. Sehingga 91 itu emang di sini. Jadi namanya matahari. Dengan pilar Al-Quran, ini ada pintu di aula. Jadi dia digeser ke sana. Yang lain itu didekatkan pakai kata azlafa. Nggak pakai kata koraba. Azlafa. Surga didekatkan pakai istilah kami dekatkan surga. 3 ayat menyebut tentang didekatkannya surga itu pakai istilah azlafa. Nah, pulau kereta ke bawah. Maka itu si Santos bilang, orang pulau kereta tuh meniru peradaban orang pulau Jawa. Bagaimana dia niru? Karena dia memang dulu orang yang berdekatan dengan pulau Jawa. Nah, ke bawah pulau keretanya. Nah, dia kan berhenti agak lama di sini, kemudian baru dia pindah ke sana. Itu ceritanya. Dia kan berhenti di sini. Ini yang dicari oleh Nabi Daud. Ya. Nah, ini dia. Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. Ini ayat ini penting sekali. Di tempat matahari terbit itu bukan seperti sekarang. Tapi zaman dulu itu. Ini luar biasa. Nah, maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain udah dekat sekali. Pengikut Musa bilang, kita akan tertawan. Nah, Nabi Musa bilang, tidak sekali-kali. Lalu Nabi Musa dapat wahyu. Pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung. Kalau istilah kita kan terbelah. Dia tergulung pakai falako di sini. Fan falako. Tiap pisahan seperti jurang yang dalam atau jurang yang panjang. Gitu. Di sini dikamuskan kata azim, panjang atau dalam. Nah, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Ini kayaknya bilang. Jadi begitu dia hampir sampai ke rombongan Musa, dia didekatkan ke sana. Itu. Kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya semuanya. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, ini kepakai tenggelam bukan benam. Dari kata maghrib ini, tempat terbenam, tenggelam. Aghraqna. Kami tenggelamkan. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda. Nah, ada penandanya. Mana penandanya? Tetapi tidak ada kebanyakan mereka yang percaya. Nah, di 667 ini kan 2667 ayat 667 ini bilang untuk setiap kabar ada penandanya, ada faktanya. Ini kan menarik saudara Al-Quran, luar biasa. Ini dia Mesir tempo dulu. Nil dan Trinil. Nah, ini fosil kuda Nil di Trinil. Jangan Anda dustakan. Jangan nanti gara-gara kamu mendustakan, nanti kamu di akhirat diinjak-injak oleh kuda Nil karena kamu mendustakan kuda Nil.
fosil kuda Nil di Trinil, dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan. Sungguh, katanya, ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Nggak ngerti-ngerti juga baca ini. Udah berapa kali kamu baca nih ayat ini? Kenapa penyebaran yang dijadikan ayat? Apa contohnya? Contohnya kuda Nil. Fosil kuda Nil di Trinil. Fosil dua sendal di Utah. Nabi Musa kan termasuk makhluk berjalan. Kok dia tinggalkan sendalnya di Utah? Ada gunung Mesir di Bengkulu. Ada kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Dan tidak kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. Tidak kami menciptakan keduanya, melainkan dengan karakter yang lengkap. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.